Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu as-salisatu wal khamsun, adapun cabang keimanan yang ke-53. Cabang keimanan yang ke-53, at-ta'awunu adalah tolong menolong, alal birri atas kebaikan, wa taqwa dan bertakwa. Wa taqwa dan bertakwa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu dan tolong menolonglah kalian, wa ta'awanu dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri atas kebaikan, wat taqwa dan bertakwa kepada Allah. Wattaqwa dan takwa. Wa qala dan bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang pasir abisaos amakna umum panikah, masa yang adalah berjalan siapa man, masa adalah berjalan siapa man, fi auni akhihi di dalam menolong saudaranya man, fi auni akhihi di dalam menolong saudaranya man, wa manfaatihi dan kemanfaatannya man, apa manfaat ke saudaranya, falahu maka adalah bagi man khobarun muqaddamun li'annahu jarun wa majrurun, wajibun bahkan, jadi muqaddamun wajibun, falahu maka ada bagi man sawabun adapun pahala. Dimana huwa wajib, apa mamanan wajib, li'annal mubtada'a nakiratun, karena mubtada'nya terdiri dari isim nakirah. Sawabun adapun pahala, sawabul mujahidin adapun pahala orang-orang yang berjihad, fi sabilillahi di jalan Allah, fi sabilillahi di jalan Allah, falahu maka adalah bagi man sawabul mujahidina adapun pahala orang-orang yang berjihad, fi sabilillahi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pasal keimanan yang ke-53 adalah tentang tolong menolong atas kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah bagaimana kita selaku manusia itu juga memperhatikan tentang sisi kemanusiaannya di dalam diri kita, yaitu manusia adalah manusia sosial, manusia yang bermasyarakat. Dan di dalam diri kita itu memang ada dua unsur. Ada unsur ketuhanan yang dikatakan dengan alam lahut, ada unsur kemanusiaan yang dikatakan dengan alam nasut. Begitu yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Syarhul Hikam. Jadi kita punya unsur ketuhanan, bagaimana kita itu mampu untuk mengokohkan unsur ketuhanan kita di dalam diri kita kepada Allah dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan, dengan cara melakukan ibadah kepada Allah, ditolak. Dengan cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah melaksanakan ibadah, sudah menyembah kepada Allah, sudah mengabdi kepada Allah dengan ibadah mahdah tentunya, maka unsur ketuhanan itu akan menjadi kuat di dalam diri kita, dan kita akan menjadi orang yang mutaqarriban ilallah, orang yang betul-betul mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kehidupannya akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita agar kita tidak selalu mementingkan sisi kemanusiaan alias kenapsona kita.
Jadi walaupun nafsu kita setorotin, maka kita akan menjadi korban di dalam kehidupan ini, dan tujuan daripada Allah menciptakan kita di dunia tidak akan pernah tercapai. Apa? Karena kita selalu mengikuti nafsu kita, kita selalu mengikuti alam nasutnya kita, alam kemanusiaannya kita, di mana alam kemanusiaannya kita itu akan selalu didorong oleh nafsu ataupun syahwat-syahwat kehidupan kita ini, Pak Nika. Jadi oleh karenanya di sini sisi kemanusiaan, jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga niat lillahi ta'ala karena untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Jadi 'alal birri, apapun bentuknya, apapun jenisnya kebaikan-kebaikan, sing penting itu adalah dapat memberikan manfaat kepada orang lain, kepada dirinya, maka hendaknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan hendaknya ikhlas lillahi ta'ala. Ini cabang keimanan yang ke-53. Oleh karenanya Rasulullah itu sangat tegas, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu sawabul mujahidin fi sabilillah. Siapapun orangnya, laki, bini, tua, ngodah, Nabi lampun berusaha untuk menolong, membantu temannya yang mungkin sama-sama muslim, dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia mempunyai pahala yang sangat besar, pahalanya sebanding dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau sekarang berarti berjihad fi sabilillah, orang yang mencari ilmu, talibatul ilmi, orang selakar berdenengi pesantren ataupun di luar pesantren, cak kembang fi sabilillah. Jadi sawabul mujahidin fi sabilillah atau al mujahidin fi sabilillah, jadi orang-orang terdahulu yang memperjuangkan agama Islam, merebut kemenangan dari orang-orang kafir agar supaya Islam itu bisa jaya, Islam bisa berjalan. Nah, di situ pahala orang yang membantu orang lain, membantu temannya dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada mereka-mereka. Wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik qala, berkata siapa Anas bin Malik, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aghatha malhufan kataballahu lahu salasan wa sab'ina hasanatan. Man, adapun orang aghasa adalah menolong sopaman, aghasa adalah menolong sopaman, malhufan akan orang yang menderita, malhufan akan orang yang menderita, kataba maka mencatat, Allahu, siapa Allah, nikah Allah langsung nikah. Katabah maka mencatat, Allah siapa Allah, lahu bagiman salasan wa sab'ina hasanatan, akan 73 kebaikan, akan 73 kebaikan, wahidatun minha, wahidatun adapun satu, minha dari salasan wa sab'ina hasanatan, yuslihu biha, yuslihu adalah memperbaiki siapa man, biha dengan wahidah, biha dengan wahidah, akhiratahu akan akhiratnya man, akhiratahu akan akhiratnya man, wa dunyahu dan dunianya man, wa dunyahu dan dunianya man, wal baqi adapun sisanya, berarti 72 fid darajatih, di dalam masalah pangkat ataupun derajat. Fil darajat adalah di dalam masalah pangkat ataupun derajat. Jadi kata Rasulullah, siapapun orangnya yang menolong orang yang sedang menderita, menderita dalam hal ekonomi, menderita dalam hal penyakit, menderita dalam masalah kemiskinan, menderita tentang masalah keluarganya, menderita tentang masalah anaknya, menderita tentang masalah tetangganya, semungkin nyusahin melolo, maka dia itu akan dicatat oleh Allah
73 kebaikan. 73 kebaikan. Ini catatannya adalah Allah yang akan mengurus langsung, Allah yang akan mencatat langsung, tidak lagi melalui malaikat-malaikatnya Allah. Dia akan mendapatkan perhatian Allah secara langsung dengan dicatat di berapa? 73 kebaikan. Satu di antara kebaikan itu dapat memperbaiki akhirat dan dunianya orang tersebut, orang yang menolong orang lain yang sedang menderita. Ini kesetong kebaikan saja sudah mampu untuk memperbaiki akhirat dan dunianya. Petong poloduan ini adalah pangkat, akan diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nikah. Jadi betapa pentingnya dan betapa besarnya faidahnya orang yang menolong orang lain. Jadi Nabi beda orang yang separloi tolong, berarti kita sesegera mungkin untuk mencari cara kita menolong mereka. Tak bisa menolong sendiri, kita membantu orang lain melalui orang lain ataupun melalui ekonomi, melalui pangkat derajatnya kita untuk orang lain agar supaya sampai kepada apa yang dia tuju itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qada hajatan li akhihi fakannama khadamallahu amrahu. Adapun orang qada adalah memenuhi siapa man hajatan akan kebutuhan li akhihi untuk saudaranya man, li akhihi untuk saudaranya man, faka'annama khodamah, maka seperti seakan-akan khodama melayani Allahu siapa Allah umrohu akan umurnya man, umrohu akan umurnya man. Jadi barang siapa yang membantu orang lain untuk teka hajat, maka berarti seakan-akan Allah telah melayani dia sepanjang hidupnya. Jadi ini kaman iman. Jadi kadang-kadang orang kebanyakan nolong orang lain bes ngabes kadang. Pola tak pernah nolongin aben dinal torot. Nah, saya ini kadang. Jadi kita tidak memandang orang lain apakah pernah menolong dirinya ataukah tidak pernah menolong dirinya, pernah memusuhi ataupun tidak pernah memusuhi dirinya, pernah menyakiti ataupun tidak pernah menyakiti dirinya. Jadi kadang-kadang ya orang lain itu minta pertolongan di saat pasca sudah dia pernah jaya, tapi di saat dia sudah jatuh orang lain kadang tak nolongin. Arapah karena di saat dia itu jaya kadang-kadang tak pernah melirik kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada familinya, bahkan kepada keluarga terdekatnya. Torot latina, sorak kadang. Nah, ini kan tidak boleh nih kan. Jadi tetap kita melestarikan konsep at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tidak milih jenis orang yang akan kita tolong itu. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqarra aina mu'minin aqarrallahu ainahu yaumal qiyamah. Man, adapun orang, aqarra adalah aqarra adalah mendinginkan siapa man, macelep mendinginkan siapa man, mana asalnya adalah mengakui, ikrar. Aqarra adalah mendinginkan siapa man aina mu'minin akan mata orang mukmin, aqarrah, maka mendinginkan Allahu siapa Allah ainahu akan matanya man, akan pandangannya man yaumal qiyamati pada hari kiamat. Artinya apa? Cek pateh ma malesan, cek pateh ma cek pateh nyakeen. Sekiranya sikap ataupun perkataan yang didengarkan oleh orang lain itu cek pateh menyakiti perasaannya, cek sampai memales perasaan orang lain, cek sampai tak enak dipandang oleh orang lain, tetap
kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bersikap dan berbicara itu dengan sebaik-baiknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi sa'atan min lailin aw naharin qadaha aw lam yakdiha kana khair lahu min i'tikafi syahrain. Man adapun orang masya adalah berjalan siapa man, masya adalah berjalan siapa man, berusaha fi hajati akhihi, di dalam kebutuhan saudaranya man, fi hajati akhihi, di dalam kebutuhan saudaranya man, saatan dalam 1 jam, maf'ul fih, saatan dalam 1 jam, min lailin dari siang, dari malam hari, au naharin atau siang hari, au naharin atau siang hari, qada melaksanakan ataupun memenuhi siapa man kepada hajah, au lam yakdih atau tidak memenuhi, tak mateka hajat, au lam yakdih atau tidak memenuhi siapa man kepada hajah, kana maka ada siapa man khairan adalah lebih baik lahu bagi man khairan adalah lebih baik lahu bagi man min i'tikafi syahrain, dari beritikaf 2 bulan, min i'tikafi syahrain, dari beritikaf selama 2 bulan. Jadi orang yang berjalan, yang berusaha, ya dalam arti banega kaangkui nolong tibi tak mungkin, ya, maka dia berusaha kaangkui bagaimana orang lain itu bisa teka hajat sejam di dalam sehari semalam, maka dalam usaha nah sejam kepaneka, baik orang lain kepaneka bisa teka hajat ataupun tak teka hajat, aneka usaha naki lebih baik daripada orang yang melakukan iktikaf di masjid selama 2 bulan. Lah nika berarti masih besar pahalanya daripada orang yang melakukan iktikaf. Kenapa? Karena iktikaf panika tak pate kompir orang lain, tak pate pengkeng atena orang lain. Nika urusan kalaban atena orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man farraja an mu'minin maghmumin aw aana mazluman ghafirallahu lahu 73 maghfiratan. Man adapun orang farraja adalah menghilangkan siapa man, maelang siapa man farraja asala maknana adalah mapungkeng, merenggangkan, an mukminin dari orang mukmin, maghmumin yang susah, maghmumin yang susah, au ana atau menolong siapa man, au ana atau menolong siapa man, mazluman akan orang yang teraniaya, mazluman akan orang yang teraniaya, ghafara maka mengampuni Allah siapa Allah, lahu bagiman salasan wa sab'ina maghfiratan, akan 73 ampunan, akan 73 ampunan. Beli nolong orang lain, tak ada persyaratan nah, sepenting abeklah nolong ke orang lain. Nabi istighfar mungkin ada persyaratannya, urusan nah ikhlas bentak ikhlas. Di dalam bertaubat ikhlas dengan tidak ikhlas. Tapi Nabi nolong orang lain, ini kan lebih besar pahalanya, dan dengan usahanya saja ini sudah bisa menghapus ataupun diampuni 73 ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbil a'mal ila Allah idkhalus surur ala qalbil mu'mini. Sesungguhnya min ahabbil a'mali adalah termasuk paling disenanginya perbuatan-perbuatan. Adalah termasuk paling disenanginya perbuatan-perbuatan ilallahi kepada Allah, idkhalas surur, isimnya inna yang diakhirkan, adapun memasukkan kebahagiaan, surur adapun memasukkan kebahagiaan, ala qalbil mu'mini atas hati orang mukmin, atas hati orang mukmin. Jadi makompirah
orang mukmin lainnya panika termasuk kepada perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah. Wa ayyufarrija ghamman, dan hendaknya menghilangkan siapa man, wa ayyufarrija, dan hendaknya menghilangkan siapa man anhu dari mukmin, ada dari qalbul mukmin, ghamman akan kesusahan. Au yaqdi anhu, atau melunasi siapa man anhu dari mukmin, dainan akan hutang, ma'jarin utang orang lain. Ini kan di antara yang dicintai oleh Allah, yang sangat disenangi oleh Allah. Au yut'imahu, atau memberi makan siapa manhu kepada mukmin, au yut'imahu, atau memberi makan siapa manhu kepada mukmin, min ju'in, dari kelaparan atau sebab kelaparan. Memberi makan orang mukmin. Jadi kalau misalnya ada, disilahkan. Wa an Ali ibn Abi Thalibin, dan dari Ali ibn Abi Thalibin qala, berkata siapa Ali bin Abi Thalib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada ahadukum al-hajata falyubakkir laha yaumal khamis wal yaqra idza kharaja min manzilihi akhir surati Ali Imran wa ayatil kursi. Idza arada, apabila ingin, ahadukum siapa salah satu kalian, ingin al-hajata akan kebutuhan, akan suatu hajat. Bagaimana kata Rasulullah, fal yubakir, maka hendaknya berpagi-pagi. Siapa ahad laha, untuk hajah, yaumal khamisi, pada hari Kamis. Ini kan bisa teti pelanggaran nih ya. Jadi menandi kebutuhan besar, andi hajat besar yang mungkin tidak, yang mungkin belum terpenuhi, maka kata Rasulullah hendaknya dilaksanakan pada pagi hari Kamis, pada pagi hari Kamis. Wal yaqra, dan hendaknya membaca siapa ahad, idza kharaja, apabila keluar siapa ahad, min manzilihi, dari rumahnya ahad. Perjukenan dianjurkan membaca akhir surati Ali Imran, akhirnya surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu, dan seterusnya. Jadi satu ayat kepanika dibaca sebelum keluar pada pagi hari Kamis. Wa ayatil kursi, dan ayat kursi, pengaman. Ayatil kursi dan ayat kursi, bagian pengaman nih kak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemarin ayat kursi maus inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya. Wa ummil kitab, dan ummil kitab, Al-Fatihah. Fa inna fiha, karena sesungguhnya fiha, di dalamnya ayat tersebut, hawa ijad dunya, kebutuhan dunia, wal akhiratih, dan akhirat. Jadi mana bi maus panikah, baik andi kebutuhan ataupun hajat dunia dan akhirat, dimulai hari Kamis ben pas keluar, sebelum keluar maus 4 kemenikah, akhir surah Al-Imran, ayat kursi, yang ketiga inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai mareh pas diakhiri kalaben Fatihah. Dan nikah timbian ku laku manabi keluar kalaben suaminya, ya ku kan kumbian manabi suaminya tak pateng ngeli banikah embian semaos. Insyaallah manabi Fatihah, manabi beda Fatihah nah, unsur Fatihah nah, semua amalan-amalan kebanika pasti berkembang sareng ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa yassir lana jami'a umurina wa barik lana fi hayatina wa ba'da mamatina wa anshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.